bosku semua, udah kangen banget ini bosku. Udah lama kita udah nggak upload nih bosku. Sebelum saya minta maaf karena ini nggak sesuai dengan janji saya kemarin bosku. Terlalu lama kalau menurut saya ya. Tapi alhamdulillah bosku, meskipun juga lama, tapi akhirnya juga selesai. Dan hasilnya kalau menurut saya pribadi itu memuaskan banget kalau saya bilang. Sesuai dengan ekspektasi saya. Meskipun saya orangnya nggak pernah puas, saya pengennya lebih. Tapi ini sesuai dengan ekspektasi saya. Seperti apa tampilan Vios Limo yang kita modifikasi. Nanti bosku tonton terus videonya, jangan skip. Oke bosku. Nah, Boski, mungkin Boski udah lihat di cuplikan awal dari intro. Itu saya bilang ini daily concept. Artinya ide dari modifikasi mobil ini adalah konsep harian, tapi tetap modis. Bagaimana mobil tetap modis dengan konsep harian? Saya tuangkan ide saya tuh di sini, Boski. Karena ini untuk tingginya posisi mobil ini dari tanah yang datar itu nggak jauh beda sama yang tipe standar Boski. Bahkan ini lebih tinggi beberapa senti dari mobil standar. Apa yang bisa bikin dia lebih tinggi dari mobil standar? Itu dari bannya Boski, bannya. Jadi ukurannya lebih besar, lebih standar, maksudnya ukurannya agak tebal, tapi nggak terlalu tebal, nggak terlalu pas lah kalau saya bilang. Udah fit banget gitu. Dan ini nggak ceper kalau saya bilang. Boski nanti kalau mau buktikan nanti main ke sini, itu ukurannya lebih tinggi dari yang standar. Itu ukurannya lebih tinggi dari yang standar. Jadi di konsep kali ini saya ingin mobil ini terlihat modis tapi bisa dipakai untuk harian. Nah, artinya mobil ini tetap dapat kenyamanannya Boski. Ini ring 15, saya pakai ring 15. Ini lebar depannya itu 7, lebar belakangnya 8. Jadi dari bannya tuh tipikalnya donat. Nih, velgnya ini baru Boski. Saya nggak naikin velg bekas. Ini grillnya hasil dari kreasi saya sendiri Boski. Meskipun nanti tinggal saya rapin sedikit lagi karena ada bekas-bekas lem. Ini saya pakai list body meteran. Itu nanti Boski juga bisa nyari sendiri. Kalau pengen nyobain kayak gini bisa. Gampang kok nanti. Ini tinggal dipotong-potong aja listnya udah bisa. Ini kita pakai lem silikon, lem yang anti air Boski. Jadi tetap permanen gitu. Tetap awet untuk air. Lemnya water resistant ya. Kenapa saya nggak ganti aja grillnya? Mungkin Boski banyak yang tanya kenapa saya nggak ganti aja grillnya sama grill chrome yang standarnya Vios. Kalau saya pribadi itu kalau pakai grill chrome-nya standarnya Vios itu lebih kesannya ke mobil pejabat gitu. Lebih kesan ke mobil-mobil mewah. Jadi nggak dapat kesan sporty kalau menurut saya pribadi. Nggak tahu kalau Boski juga berpendapat lain ya. Kalau saya pribadi itu nggak dapat kesan sportinya. Malah saya lebih suka bawaan asli grill limo itu yang simple, nggak terlalu rame gitu Boski. Nggak terlalu banyak atribut. Saya tipikal orang yang simple. Saya suka yang simple tapi perfeksionis gitu. Terus ini chrome-nya kita grill bawahnya ini, jaring bawahnya ini kita pasangin jaring, kita double, kita lapis dengan jaring. Ini bukan besi Boski, materialnya ini plastik ya. Plastik. Terus saya tambahin lagi list body chrome di sini buat mempermanisnya aja, buat apa sih namanya? Buat bordernya.
Jadi sebenarnya ini cuman di border aja sih, grillnya di border sama list Rom. Kalau untuk cat ini bosku, ini bukan oven, karena untuk warna candy apple ini bosku itu tidak semudah cat-cat yang standar ya, yang konvensional, bukan warna-warna standar biasa kayak warna merah Ferrari, merah cabai, enggak. Ini dibutuhkan ketelitian tersendiri untuk ngecat warna candy apple ini bosku. Ini red candy apple namanya, merah apple. Kalau untuk bosku, mungkin ada bosku yang lebih paham soal cat, silahkan nilai sendiri. Dan mungkin juga bosku boleh cari tahu juga warna candy ini termasuk cukup mahal kalau di Jakarta untuk pengecatan warna ini. Tapi kenapa kita bisa murah? Nah, itulah kelebihan kita bosku. Kita selalu selangkah di depan dari mereka yang mengaku berkualitas. Oke bosku. Just so far from here, focused on my own way, with never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do, there was nothing you said that could make me realize how much lucky I was. Just out of reach of the fire, was not aware of the nightmare. But when I stopped to see the light, begging for help, begging for hope, just need to open my eyes now. Nah, meski kita masih di eksterior ya. Untuk bagian belakang, ini lampu kita ganti lampu Vios G asli, yang kristal. Kalau kita di Jakarta manggilnya nih lampu blimbing. Dan mungkin Boski juga berpikir kenapa saya nggak kasih kaca film atau lebih tampilan ke smoky ya. Lebih apa sih kalau smoky itu lebih kayak ke asap gitu, kayak berasap gitu. Saya nggak ngasih karena menurut saya pribadi smoky itu lebih gimana ya, menghilangkan karakter futuristik dari lampu ini. Ini kan kalau di jenis lampu dia udah masuk ke tahap levelnya di atasnya. Untuk kalau di limo ini, kalau untuk limo itu tahun 2012 baru lampunya kristal. Tapi kalau Vios G mungkin dari tahun 2010, 2008 itu udah kristal juga. Saya lebih seneng lihat lampu yang original gitu, masih original. Bawaannya nggak di aksesori tambahin segala macam juga. Kayaknya justru nggak nyaman di mata kalau saya kasih smoky. Terus kita dari knalpot, saya nggak kasih knalpot racing karena memang konsep mobil ini tuh harian Boski, bukan mobil yang konsepnya buat racing, bukan sport, bukan buat ugal-ugalan ya. Ini memang konsepnya untuk harian. Saya tuh berpikir keras gimana caranya bikin mobil itu tetap bisa dipakai harian tapi tetap modis. Nah, mungkin semampu saya ini jawabannya Boski. Kalau Boski sependapat dengan saya, nanti komen di bawah. Kalau nggak sependapat juga komen juga di bawah. Oke? Nanti kita perbandingkan. Oke Boski, sekarang kita ke interior Boski. Seperti apa interiornya? Ayo kita cek. Kalau untuk interior saat ini Boski, ini kita upgrade-nya standar. Maaf Boski, masih berantakan karena baru selesai dipasang kaca film kan. Ini kita naikin power window yang bawaan Vios, terus sama TV. Paling itu aja sih di TV sama power window, masih standar. Tapi udah kita naikin fog lamp. Kalau kondisi interior masih standar, cuman nggak ada masalah dengan joknya, semuanya masih rapi ke dalam. Silakan cek. Plafon juga nggak berdebu Boski. Plafon juga nggak berdebu, nggak ada jok yang sobek, segala macem. Ya kalau untuk interior mungkin sekarang standar Boski. Kita belum sempat upgrade ke
Jok yang kayak di mobil putih kemarin itu yang pakai Sparko. Jadi saya lebih ngutamain ini ke eksterior, tampilan eksterior dan ban sama velgnya. Itu konsepnya sih. Kalau saya pengen konsepnya gitu. Tapi saya ingin kasih tahu boski semua, kalau cat yang nanti kita pakai di sini untuk naik ke mobil ini itu digaransi boski. Nah boski, sekarang kita ke bagian mesin. Seperti yang boski lihat di video sebelumnya, ada nanti di kartu saya kasihkan. Yang buat boski yang belum nonton dulu video sebelumnya. Bahannya itu yaitu boski. Kalau untuk mesin itu saya pribadi selalu memprioritasin mesin. Kenapa mesin? Karena saya juga kurang tahu banyak sama mesin, jadi saya nggak berani ngambil mesin yang suaranya yang agak sedikit kasar atau gimana, itu saya mikir gitu. Jadi kalau untuk kondisi sekarang ini mesinnya halus boski. Menurut saya pribadi boski, mesin itu vital. Mesin sama sasis itu vital. Kalau body kita masih bisa repair kan, masih bisa dipercantik bodinya. Tapi kalau mesin itu paling vital menurut saya. Kalau mesin boski boleh dengar sendiri hasilnya, mesinnya itu halus banget. Sekarang kita sampai ke tahap harga. Untuk kondisi mobil seperti ini itu kita naruh harga di angka 63 juta bos, sampai di tahap cabut berkas boski. 63 juta sampai cabut berkas untuk tahun 2010. Dan sekarang ini kita punya 2 unit lagi yang siap untuk di modif. Nanti sesuai pesanan boski boleh juga. Tapi kalau boski serahin ke saya untuk menggarapnya atau ide dari saya, boleh juga. Malah saya lebih senang itu. Nanti mungkin saya akan upload video yang udah pesanannya masuk untuk custom order seperti ini. Oke boski, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat boski yang udah mau membuang waktu nonton video saya. Semoga video ini mendatangkan manfaat buat boski, mendatangkan referensi atau pilihan baru untuk modifikasi, atau juga yang pengen mesen ke saya. Nanti nomornya ada di deskripsi boski. Itu langsung ke saya sendiri boski. Untuk pemesanan unit seperti ini atau unit yang lain, itu nanti kita sediain. Untuk sekarang ini ada 2 unit boski, yang 2010 sama 2012. Kalau untuk 2012 untuk tampilan seperti ini itu harganya 70 juta boski. Kalau untuk 2011 juga ada, nanti kita inden barangnya itu di angka 66 boski. Kalau untuk 2011, kalau untuk 2010 kayak ini kita jual di angka 63 juta sampai cabut berkas. Kondisinya seperti ini. Oke, terima kasih ya boski. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam sukses dan sehat terus ya boski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you boski. Pak, jadi gimana? Kenapa kalau pakai spoiler? Seperti mau ke apa tadi? Mau ke Sentul, nyari yang kalem-kalem aja kayak gitu. Oh, yang kalem-kalem aja. Nanti kena marah enggak? Nah, masuk YouTube. Jadi gimana kesannya Bang Warbong?